ada lagi. Kok sama seperti yang ditunjukkan si Tam tadi ya? Iya. Dia bilang emang ke bangunan itu. Kita coba ke sana, Pak. Ya, kita sambil jalan. Budi, Kenapa? tunggu. Saya nggak tahu kenapa. Kenapa ini? Ruth, kenapa nih? Oke, entah kenapa tiba-tiba pas kita mau ke sana keadaan langkahnya terhenti seperti ada sesuatu. Jadi emang saya nggak tahu kenapa saya kayak mendapatkan suatu visual flashback yang dimana soal hewan yang hilang ataupun mati mendadak di sini, Tasya. Jadi emang pada saat saya mencoba untuk flashback itu ada sosok yang dimana sosoknya itu dengan hanya muka, tangan dan kaki, tidak punya badan. Dia yang kayak mengambil sesuatu hewan itu dan sampai menghilang. Tapi tunggu, Tasya. Saya kayaknya kenapa itu hewan diganggu sama itu makhluk yang notabene itu makhluk itu sebetulnya kekuatannya itu tidak sampai kuat sekali ya. Allahumma shalli bismillah. Allahumma shalli bismillah. Jadi emang saya belum bisa memastikan itu betul atau tidaknya. Jadi saya mendapatkan visual bahwa itu sebagai pengganti sesajen pada saat itu dulu masih bukit supaya bisa dibangun lah seperti ini. Oke, jadi sebelum tempat ini dibangun harus ada sesuatu yang diberikan sesajen berupa hewan-hewan. Hewan-hewan. Oke, dan tapi itu saya masih belum bisa memastikan itu betul atau tidaknya visual saya itu. Akhirnya saya masih belum mendapatkan sosoknya. hanya seperti gambaran sekilas saja Iya. sepertinya kan. Coba. Kita ke sana, Ruth. Ayo. Kaden ke sana. Iya, itu. Apa itu? Apa? Kamu lihat sesuatu gede? Ini sosok yang tadi Kaden gambarin atau sosok lain? Beda. Bukan. Itu kayak sosok yang dibungkus dengan kain putih. Jadi, coba kamu datangi. Kita nggak deket ke situ, Kak. Iya. Kamu ngapain di sana? Diam. Boleh diam sebentar? Saya mau bicara, boleh? Dari mana kamu? Kayak Rudy lagi coba komunikasi dengan sosok. Desa Terbungkus kain belakang. putih. Kenapa kamu bisa di sini? Dendam. Dendam? Jadi Kenapa, Ruth? ini sosok di samping saya memang ada sosok yang tadi disebutkan Den. Jadi dia ini laki-laki berbalut kain kafan, wajahnya hijau kebiruan seperti orang yang mati tercekik. Dan dia bernama Karto. Dia ini jin korin yang menduplikasi dari seorang korban santet. Dia tinggal di sebuah desa yang nggak jauh dari sini. Dia sudah pergi kemana-mana. Dia ingin menuntut balas terhadap orang yang melakukan ini kepada dia. Kamu tadi bilang dendam soalnya tadi. Iya, dia bilang dendam. Dia jalan kemana-mana, dia seperti ini, dia melayang dari satu pohon ke pohon lain. Kemudian dia mengintai, terutama orang-orang yang punya kekuatan supranatural, itu dia pantau semua. Nah, waktu kita datang, dia ngecek apakah kita ini pelaku yang melakukan ini terhadap dia. Oke, maaf Karto. Bukan dong. Kami nggak tahu apa-apa. Kami nggak tahu apa-apa tentang kamu. Kapan kejadiannya? Sudah lama sekali. Jadi kejadian itu sudah lama sekali. Dia bahkan nggak ingat. Sekitar 40 tahun lalu.
Ini pohon ini salah satu pohon yang menurut dia, ini pohon ini nyaman. Jadi itulah kenapa dia menetap di sini sekarang. Kamu pernah ganggu orang yang bukan targetmu? Ah. Dia bilang gini, saya pernah membuat takut anak kecil. Kalau anak kecil tuh mungkin apa nggak karena sensitivitasnya cukup tinggi jadi bisa melihat atau? Jadi anak kecil itu mudah untuk apa ya, diganggu atau bergesekan dengan alam yang lain-lain, Tasya. Jadi membuat anak kecil itu Tuh kan bunyi terus. Kamu tahu siapa itu Kartu? Kartu bilang, saya nggak mau kasih tahu, kecuali kamu kasih saya kembang. Dia minta kembang. Kembang apa? Dia bilang gini, saya minta kembang yang biasa dikasih untuk orang mati. tapi nggak bisa. Gimana ini? Nggak ada. Nggak ada. Kami pamit ya. Kami nggak tahu apa-apa tentang kamu. Kami nggak mau ikut campur. Assalamualaikum. Yuk. Iya, kita kemana sekarang? Kita kemana nih sekarang, Kak? Yudi, itu banyak sekali anak-anak kecil Loh, kayak iya. sedang bermain di sana ya. Kayak dia anggapnya itu kayak tanah lapang. Oke. Jadi ternyata sosok makhluk halus itu sama kayak manusia ya? Kalau anak-anak kayak Iya. di lapangan main. Dia saya panggil malah dia ke sana. Kabur gitu. Takut dia sama saya. Halo. Siapa kamu? Rudy lagi coba komunikasi dengan sosok anak kecil yang ada di sini. Dan tadi Lagi kata main? kalian juga ada banyak Main apa? sosok anak kecil di sini. Oh. Ini ada anak kecil, perempuan, umur 4 tahun. Dia rambutnya panjang segini. Namanya Nunuk. Dia main sama teman-temannya katanya. Mana temannya? Kok lari? Ya, ditinggal. Jadi ini waktu saya lagi ngomong sama Nunuk, teman-temannya lari semua. Ada apa ini? Loh, Nunuk, kenapa kamu ketakutan? Dia takut. Takut apa? Ada apa? Takut apa? Ada sosok lain ya? Ada sosok lain. Di mana? Ada apa? Oh, maksudnya.